Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu luang di saat-saat sibuknya kita untuk mengkaji hadis-hadis, mengkaji ilmu-ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Kalimat alhamdulillah ini selalu dimulai di saat kita hendak berceramah, di saat kita ada pembukaan majelis, ya. Kalimat alhamdulillah ini sangat mudah diucapkan, namun umum bagi sebagian manusia sangat berat untuk bisa mengamalkannya, ya. Kenapa? Karena alhamdulillah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas segala pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita, rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan tubuh, waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Namun juga manusia sangat mudah lalai untuk melalaikan kewajiban-kewajiban yang harusnya ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh besarnya saja, umum ini kita lihat adalah waktu sholat, ya. Waktu sholat, apalagi di saat sholat zuhur dan asar. Sebagian orang itu sangat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Alhamdulillah Allah memberikan waktu kepada kita ini. Semoga waktu kita ini ternilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai timbangan berat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ini kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hanyalah mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa-apa yang telah diberitahukan kepada umatnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah memberikan kita syafaat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang buku 40 syarah hadis tentang Al-Quran, wasiat Rasulullah kepada pembaca, penghafal, pengamal, pelajar dan pengajar Al-Quran, ya, karya Syekh Ahmad bin Abdul Razak. Kalau di dalam buku bahasa Arabnya itu judulnya Al-Arba'una Al-Quraniyah, Al-Arba'una Al-Quraniyah, yaitu 40 syarah hadis tentang Al-Quran. Ya, ini kita membicarakan tentang Al-Quran, berarti kita membicarakan tentang petunjuknya kita, ya, petunjuknya kita. Sekarang coba tanya kepada diri antum dan antumna sekalian, ya, sebesar mana perhatian antum kepada Al-Quran? Sebesar mana perhatian antum kepada Al-Quran? Sedekat mana Al-Quran itu dengan kita? Ya. Sudahkah Al-Quran itu menerima cinta kita? Sudahkah Al-Quran itu menerima kita sebagai teman sejatinya? Ya. Bukan kita hanya sekedar menunggu cintanya Al-Quran, tidak. Tapi kita harus mengejar cintanya Al-Quran. Dengan apa? Baikkah dengan murojaahnya Al-Quran bagi penghafal Al-Quran, baikkah dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, yaitu belajar tahsin yang belum bisa baca Al-Quran semisalnya. Terus kalau udah bisa baca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran, terus mengkaji tafsir-tafsirnya dan lain sebagainya, ya. Insyaallah malam ini kita akan membahas malam atau sore ini, ya? Malam atau masuk sore ini? Atau sore menjelang malam? Oh ya. Malam ini insyaallah kita akan membahas
judul yang pertama, yaitu hadis yang pertama, keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Insyaallah hadis ini sudah sering kita dengar, sudah masyhur di kalangan-kalangan kita. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, ya, dan saling mengkaji di antara mereka, illa nazalat alaihimis sakinah, ya, kemudian melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, rahmat menyeliputi mereka, para malaikat pun mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, dan Allah memuji mereka di hadapan malaikat yang ada di dekatnya. Barang siapa yang lambat, kurang amalannya, maka nasabnya tidak bisa untuk mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Alhamdulillah, ini hadis yang sudah masyhur, ya, masyhur kita dengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Hurairah, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengkaji di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ingat, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Sebenarnya konsep tenang, sebenarnya kunci sebuah ketenangan itu sudah dijelaskan kepada Allah. Ketika kita susah, ya, ketika kita banyak pekerjaan, ketika kita banyak masalah dan lain sebagainya, baik itu masalah keluarga yang sudah berkeluarga, ya. Kalau yang jomblo mungkin biasanya masalahnya itu masalah kantong, ya, biasanya masalah kantong celana gitu kan, ada isinya atau enggak dan lain sebagainya. Nah, ini masalah-masalah yang seperti ini yang bisa membuat kita itu kadang gundah, galau, ya, kadang galau. Allah sudah mengatakan, ketika kita galau, ketika kita gundah, ketika kita sedang susah, maka datanglah ke rumah Allah, ya. Di mana dalam rumah Allah ini ada orang-orang yang mengkaji kitabullah, ada orang-orang yang mengaji Al-Quran. Disinilah datangnya sebuah ketenangan, ya. Jadi kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin santai, kita ingin bahagia, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita ada Allah, segala permasalahan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga jawaban-jawaban dari segala permasalahan yang harus kita atasi itu juga ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang kita manusia ini nih, ya, udah punya masalah, besar-besarnya masalah, lupa sama Allah, ya. Misalnya ini, yang mudah banget ini, ya, orang ada hutang banyak gitu kan, udah bingung mau bayar seperti apa, udah susah bayar, nggak tahu lagi mau cari uang kemana. Apa yang mereka ingat juga orang gitu. Oh ya, teman saya ada si A, ya, dia orang kaya, kenapa nggak saya pinjam sama dia gitu kan. Ada si B, si C dan si D sampai seterusnya, ya. Kemudian ketika dia datang, dia pinjam uang dengan misalnya ini, ya, saya boleh pinjam uang nggak 10 juta gitu kan, saya ingin membayar hutang sama si A, karena bla 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 selanjutnya gitu, ya kan. Otomatis orang yang diminta hutang ini, ya, orang yang diminta hutang ini, dia kan berpikir, wah, ini dia minta hutang untuk bayar hutang, masalah nambah masalah, ya, gitu kan. Otomatis kan orang nggak ngasih, ya. Ini ketika kita berharap hanya kepada manusia, kemudian yang minta hutang pun kecewa. Nah, makanya kalau kita punya masalah apapun itu, kembali kepada Allah. Cobalah, mungkin masalah-masalah kita datang itu karena kita jarang berinteraksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jarang berinteraksi dengan Al-Quran, jarang berinteraksi dengan sholat, ya. Kita tahu sholat itu pas ada waktunya saja, pas butuhnya saja. Semisal mau wisuda, semisal mau sidang, semisal mau ujian dan lain sebagainya. Tapi di luar waktu itu kita lupa sama Allah.
Yang telah meluluskan kita sidang, yang telah meluluskan kita wisuda itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Di luar waktu itu kita lupa sama Allah. Berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehatnya tubuh kita, rezekinya kita bisa makan siang dan malam, ya. HP ini bisa kita beli data dan lain sebagainya, bisa lihat sosmed dan lain sebagainya. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ini? Ketika saat butuh-butuh saja kita butuh sama Allah. Padahal kebutuhan kita sama Allah itu 24 jam. Ya. Bukan hanya ketika sidang kuliahan, bukan hanya ketika ujian pondok, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya persiapan masuk kampus, persiapan masuk pekerjaan dan lain sebagainya. Bukan, ya. Kita membutuhkan Allah itu 24 jam. Maka santriwan dan santriwati, ya, kita di sini sebagai para penghafal Al-Qur'an, ya kan? Ini sudah menjadi kewajiban bagi kita. Makanya ketika kita masuk ke masjid, antum berangkat dari asrama, itu pasti kita merasakan ketenangan, ya. Kecuali ada yang salah di niat kita yang pertama. Ketika kita berangkat dari asrama Khadijah kah, asrama Aisyah, asrama Komar ataupun markas itu, ya, anak-anak markas, begitu berangkat ke masjid itu, ya, taunya apa? Berangkat ke masjid turu gitu kan, tidur. Akhirnya apa? Dia berangkat ke masjid tidur. Tenang, benar tenang. Tenangnya apa? Tidur, nggak ada yang ganggu gitu kan, nggak ada yang ganggu. Nah, ini yang salah. Kita berharapkan ketenangan dengan Al-Quran. Ketika kita datang ke masjid, kita membaca Al-Quran, kita didatangkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh para malaikat, ya. Kemudian rahmat menyelimuti mereka, para malaikat pun mengelilingi mereka. Allah datangkan rahmat kepada orang-orang yang mengkaji Al-Quran di dalam masjid, di dalam rumah-rumah Allah. Kemudian kita dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian Allah juga memuji kita, ya. Allah juga memuji kita ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran di rumah Allah. Allah itu memuji kita di depan para malaikatnya. Jadi nggak usah takut, ya, jauh-jauh kita berangkat dari asrama khusus untuk menghafal Al-Quran di dalam masjid, ya. Ini adalah satu yang luar biasa. Kan kadang ada kita itu kekurangan kelas dan lain sebagainya, ya kan? Biasanya kita menghafal di beberapa pondok itu ada menghafal Al-Quran kelas-kelas khusus, gitu kan? Ya. Kita di sini di masjid, ini yang luar biasa di kita, ya. Ini menjadi ketika kita menghafal Al-Quran di masjid, yang Allah katakan tadi apa? Allah memuji kita di depan para malaikat. Kalau di kelas, ya sama aja, tapi kan belum tentu gitu. Nah, di masjid ini punya hikmah yang Allah lebihkan. Nah, kemudian barang siapa yang lambat kurang amalannya, maka nasabnya tidak bisa untuk mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya, ya. Barang siapa yang lambat kurang amalannya, itu belum tentu nasabnya, ya, belum tentu keturunannya itu mengangkat derajat seseorang. Tapi kalau dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu agama, ilmu akhirat, itu Allah yang telah menentukan derajat kita, ya. Allah yang akan mengangkatkan derajat kita, ya. Tapi di sini dibilang maka nasabnya tidak bisa untuk mengangkatnya, ya. Berarti apa? Nasab itu belum tentu bisa mengangkat derajat seseorang. Maukah kita keturunan orang kaya, maukah kita keturunan orang berilmu, tapi kalau kita sendiri nggak mau mengkaji kitab Allah, kita sendiri nggak mau mencari ilmunya Allah, maka jangan harap kita bisa diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keturunan. Karena apa? Keturunan orang-orang sebelum kita itu akan meninggal juga, ya, akan meninggalkan dunia ini. Kemudian santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang menginginkan kedudukan tinggi, punya reputasi mulia di antara sesama makhluk, memiliki wibawa meski tak punya kekuasaan, kekayaan tanpa harta, punya pertahanan kokoh tanpa senjata, kemuliaan meski tanpa bala bantuan kabilah, meski tanpa bantuan kelompok, semua itu bisa terwujud dengan ilmu dan bermajelis dengan para ahli ilmu. Ya, coba tadi udah kita singgung sekali. Nah, di sini di lambuk ini juga apa? Dijelaskan apa? Setiap orang itu menginginkan kedudukan tinggi, ya. Pasti itu, nggak mungkin nggak.
Pasti itu. Pasti orang menginginkan kedudukan tinggi. Ya, kalau kita di santri misalnya itu, awal masuk masih santai-santai, masih slow, masih ikut-ikut. Kelas 2 udah mulai agak sedikit paham, agak sedikit, oh saya kan udah punya adik kelas gitu kan, naik kelas 3, ini lebih parah lagi nih. Apalagi terus selanjutnya sampai kita naik sebuah organisasi. Nah ini nih yang sering terjadi di antara pondok-pondok ini ya, pondok-pondok umumnya ya. Nah ini ketika udah naik organisasi merasa apa? Wah, peraturan itu bukan untuk saya, tapi peraturan itu untuk adik-adik kelas saya. Saya apa? Saya adalah pengurus mereka. Jadi kalau saya melanggar, siapa yang ngatur saya? Nggak ada kan? Nah, saya udah pernah dulu, saya udah pernah dipukul, saya udah pernah diatur-atur dahulu. Sekarang saya mengatur kalian. Hei, ingat, santriwan dan santriwati insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun umur antum dan antumna sekalian, ya, mulai kita sejak kecil terus berumur sampai Allah ambil nyawa kita itu, semakin besar kita, semakin bertambah umurnya kita, maka apa? Allah akan memberikan tanggung jawab sesuai dengan besarnya kita, sesuai dengan tambahnya umur kita. Kan nggak mungkin anak bayi dikasih tanggung jawab mikirkan pondok. Benar. Anak 10 tahun dikasih tanggung jawab mikirkan pondok. Anak 7 tahun dikasih tanggung jawab pikirkan pondok. Kan nggak mungkin. Kenapa? Pikiran mereka masih main. Ya. Yang mereka tahu apa? Main dan main. Kan gitu. Ya. Ini untuk kita ini ya, khususnya juga para ustadz dan ustazah ini ya. Nah, ini semakin besar kita, semakin Allah tambahkan umur kita, semakin besar tanggung jawab kita. Ya kan, semakin tahun juga semakin bertahun tambahnya tahun juga semakin banyak santri kita, dan semakin bertambah tanggung jawab kita. Maka ini perlu diperhatikan. Pasti setiap orang itu menginginkan kedudukan yang tinggi. Kemudian punya reputasi mulia di antara sesama makhluk, memiliki wibawa meski tak punya kekuasaan, kekayaan tanpa harta. Gimana coba? Kekayaan tanpa harta. Gimana? Dafa? Kekayaan tanpa harta. Mau nggak kamu gitu? Hah? Mau kaya tapi tanpa harta? Ya, gimana itu? Kan aneh ini. Nih, terus punya pertahanan kokoh tanpa senjata, apalagi nih. Kemudian meski tanpa bala bantuan ataupun kabilah, semua itu bisa terwujud dengan ilmu dan bermajelis dengan para ahli ilmu. Nah, kalau kamu mau tadi, Pak, ya kan, kekayaan tanpa harta, ya kan? Terus punya pertahanan kokoh tanpa senjata, yang perlu adalah kamu bisa mewujudkan semua itu dengan ilmu. Ya? Dengan ilmu dan bermajelis dengan para ahli ilmu. Ya, sekarang antum harus bersyukur di sini. Ya, kita kalau mau bermajelis ilmu nggak perlu butuh waktu. Oh nanti saya harus ke masjid mana, harus lihat. Oh di sana ada belajar ini, enggak. Ya kan? Kita 24 jam udah di dalam pondok. Mau buat majelis, selesai sholat bisa langsung buat majelis. Ya kak. Untuk evaluasi kita bisa langsung buat majelis. Bagaimana perkembangan pondok kita, bagaimana ketaatan kita sama Allah, ya kan? Ya, kalau ada ketaatan yang semuanya lebih banyak maksiatnya, ya, siap-siap aja seperti biasa. Istighfar sampai skot jam 33 kali ya. Nah, itu sebagai tebusan kita di dunia. Skot jamnya, istighfarnya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sudah berjalan, maka dipertahankan ya. Kemudian mereka lah kaum yang tidak membuat teman mereka celaka. Mereka adalah taman di antara taman-taman surga. Masya Allah. Gini nih, kamu Pak harus bersyukur itu punya teman Dafa. Si siapa lagi? Ridwan, Bagas, Akmal, ya kan? Nah itu kamu harus bersyukur. Kenapa? Teman-teman ini yang tidak membuat celaka. Bahkan mereka adalah taman di antara taman-taman surga. Luar biasa ya. Taman di antara taman surga. Tapi kalau bermajelis ilmu, ya, kalau ketika berbicara tentang ilmu, tentang agama, tentang akhirat, tentang perkembangan hidup, perkembangan diri dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang hal-hal yang kotor, ghibah dan lain sebagainya, ya ini harus dihindari. Ya. Jadi kalau ada teman-teman antum seperti itu diingatkan. Paham ya Pak? Diingatkan.
Kemudian para malaikat Ar-Rahman mengelilingi mereka, diliputi rahmat dari setiap penjuru. Sakinah, ketenangan dan kenyamanan turun kepada mereka. Allah yang Maha Mulia, Maha Memberi, memuji mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka di setiap penghabisan majelis mereka, bangkitlah, sungguh aku telah menggantikan keburukan kalian dengan ampunan sebagai balasan dari Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nah, ini yang luar biasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk bermajelis di hadapan di masjid, di rumah Allah, kita mengkaji ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah. Nah, Allah datangkan ketenangan, dibuat kenyamanan turun kepada kita. Allah memuji kita. Kemudian dikatakan setiap penghabisan majelis sebelum mereka bangkit, sungguh aku telah menggantikan keburukan kalian dengan ampunan. Jadi kalau kira-kira kita juga banyak buruknya, sering bermaksiat kepada Allah, berarti kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, ya, jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, apalagi naudzubillah misalnya jarang berinteraksi dengan Allah melalui sholat. Ya, ini jangan sampai terjadi di kita. Maka ini harus sering-sering dibuat waktu khusus bersama Allah itu dengan Al-Quran. Dibuat waktu khusus bersama Allah itu dengan Al-Quran dan sholat. Al-Quran dan sholat. Kemudian hikmah dan kandungan hadis ini. Yang pertama, hadis ini tidak hanya mencakup membaca dan mengkaji Al-Quran dengan berkumpul di masjid semata, namun juga mencakup orang per orang. Kalau ada seseorang yang sendirian membaca dan mengkajinya dan berzikir kepada Allah, maka keutamaan seperti tersebut adalah hadis tersebut pun terwujud. Paham, Pak? Ya. Jadi hadis ini enggak berlaku hanya sekedar sekedar kita membuat majelis rame kayak gitu, enggak. Nah, ketika antum masuk masjid ada mau nunggu waktu sholat gitu kan, mungkin sepi gitu kan. Nah, selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, ya dibacakan Al-Quran. Itu juga sama. Ya, itu juga hadis ini berlaku insyaallah. Maka sering-sering waktunya sama Al-Quran. Makanya aku pernah bilang kan sama antumnya semua ya. Ketika kita menginginkan sebuah ketenangan, menginginkan Al-Quran itu dekat sama kita, Al-Quran itu menerima cinta kita harus sering-sering berinteraksi. Ya. Kemudian membacakan Al-Quran itu sesuai dengan kadar-kadar tajwid yang telah hukumnya seperti itu gitu. Yang memang hukumnya seperti itu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen suara bagus seperti itu. Kalau pengen bacaannya tenang juga seperti itu. Jangan terburu-buru. Ini kadang kalau kita udah mulai ngafal, udah terima hafalan udah banyak, pengennya terburu-buru aja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Ini bukan rasa ketenangan yang hadir, ya. Ini rasa keterburu-buruan, rasa keterpaksaan sehingga apa? Lama-lama jadi lelah. Ya, lama-lama jadi lelah. Nah, jadi kalau mau tenang, ya baca yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya enggak? Sering enggak dengar imam kayak gitu tuh? Kalau imam bacanya sesuai dengan kadar tajwid, ya kan? Suaranya bagus, tenang enggak kita sholat? Gimana Pak? Tenang enggak? Tenang kan? Tapi kalau ada imam bacanya buru-buru gimana? Tenang atau jengkel? Udah baca buru-buru, hafalannya dibilang kuat-kuat enggak, terus dibaca panjang. Gimana perasaan kamu Pak? Gimana nih perasaan? Kalau kayak gitu? Jengkel? Ini astagfirullahaladzim. Ya, ini jadi pelajaran juga yang buat ikhwah ya. Jadi kalau jadi imam itu, antum pengen imam suara bagus, pengen tenang, ya makanya kuncinya apa? Harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kemarin Ustadz juga dapat pesan ini kan dari
seorang sahabat, teman gitu kan. Dia buat apa namanya itu? Quotes ya. Apa namanya Pak? Quotes apa? Oh, quotes. Gitulah. Itu tulis Al-Quran tak terbaca, zikir tak terucap, sejadah tak terbentang. Lalu kamu bertanya-tanya, mengapa hatimu tidak tenang? Nah, ini lagi viral ini. Kamu bertanya-tanya, gitu kan? Ya Pak, lagi viral ini ya. Nah, sekarang tanya sama diri kita. Ya. Al-Quran tak terbaca, zikir tak terucap, sejadah tak terbentang. Lalu kamu bertanya-tanya, mengapa hatimu tidak tenang? Pernah nggak nanya kayak gitu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Ini karena apa? Kurang perhatiannya hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin selama di sini antum dan antuna sekalian ya bisa taat karena apa? Karena ada ustadz dan ustazahnya. Ya. Jangan seperti itu. Enggak baik. Ya. Ustadz dan ustazah itu hanya mengarahkan dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang mereka pahami, teladan-teladan yang mereka harus kasih ke antum dan antuna sekalian, itu bisa dibilang cuma mendapat 30%. Ya, 30%. Lain daripada itu, 70%-nya adalah usaha dari kita sendiri. Lah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala itu untuk kita atau untuk guru kita? Ya, pahala itu untuk kita atau untuk guru kita? Tentu kan untuk kita pribadi, benar enggak? Ya. Ketika kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kan yang menilai itu semua yang malaikat adalah untuk diri kita pribadi, bukan untuk orang lain. Ya. Di sini pun ada amal jariah, kalau mau ya silahkan diberikan contoh kepada orang-orang yang belum paham, sehingga apa? Mereka yang mengikuti kita juga kita mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka perbuat selama itu di jalan kebaikan. Tapi ini yang bahaya, kalau kita memberikan mereka contoh keburukan, akankah kita mendapatkan keburukannya juga? Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Karena apa? Setiap insan manusia itu di dalam hati memiliki rasa baik. Ada rasa saya ingin berbuat baik. Sebesar apapun buruknya seseorang itu, ya. Maukah dia ahli maksiat, ya. Maukah dia pencuri, maukah dia pemabuk, maukah dia anak jalanan dan lain sebagainya. Coba tanya dalam diri mereka, mau nggak mereka jadi orang baik? Coba tanya. Nanti kalau keluar saja. Ustadz yakin mereka jawab mau. Karena apa? Fitrahnya manusia itu adalah kebaikan. Fitrahnya manusia adalah kebaikan. Makanya kembali ke yang tadi, keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Jadi nggak usah takut-takut ya. Untuk kita datang ke masjid, niatkan adalah untuk mengkaji ayat Al-Quran, menghafalkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan Ustaz buat teman-teman sekalian, santriwan dan santriwati, ustaz dan ustazah, dan untuk diri pribadi Ustaz, ini terakhir kita cukupkan sampai di sini ya, insyaallah. Untuk pribadi Ustaz, maka jadikan waktu kita itu sebagai sahabat dengan Al-Quran. Ya. Jadikan waktu kita itu sebagai sahabat dengan Al-Quran. Karena apa? Waktu kita yang selalu berinteraksi kepada Al-Quran adalah waktu yang bisa membuat kita tenang, waktu yang bisa membuat kita kebahagiaan, waktu yang selalu menjadikan kita bahagia terus, ya kan? Bahagia terus. Sebelum saya tutup, insyaallah sudah dipahami ya yang ini ya. Jangan takut-takut untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Udah berapa menit Pak? Udah berapa menit? 9 menit 29. Ada pertanyaan sebelum itu tutup? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah, kita tutup saja. Dan jangan lupa pesan Ustaz terakhir tadi apa? Jadikan waktu kita sebagai waktu yang selalu bersama Al-Quran, ya, waktu sebagai sahabat dengan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.